Hai semuanya, saya Fitria Widiwardani. Saya ahli gizi RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal. Langsung saja di video saya kali ini, saya akan membahas terkait pemberian ASI eksklusif dan MPASI pada bayi dan balita. Bagaimana sih pemberian ASI eksklusif itu? Jadi, pemberian ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain, kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan dalam bentuk sirup. ASI eksklusif diberikan mulai bayi lahir sampai usia 6 bulan. Bayi hendaknya disusui tanpa dijadwal, tanpa pembatasan waktu dan frekuensi atau disebut juga menyusu semau bayi. Pemberian ASI eksklusif ternyata banyak manfaatnya nih Bunda. Yang pertama, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Karena di dalam ASI mengandung zat antibodi yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Yang kedua, bayi akan mendapatkan antitumor dari ibu. Zat antitumor tersebut dapat membunuh 40 jenis sel tumor berbeda tanpa mengganggu sel yang sehat. Yang ketiga, ASI merupakan sumber zat gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. Yang keempat, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. 5. ASI mudah dicerna dan diserap secara efisien. Karena ASI mengandung protein whey yang mudah diserap dan kasein dalam jumlah yang sedikit. 6. ASI dapat mengupayakan pertumbuhan yang baik. Karena bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik dan mengurangi risiko obesitas. Seperti apa sih pemberian MPASI itu? Jadi, pemberian MPASI adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan. Ketika ASI saja tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, dalam pemberian MPASI ada beberapa prinsip nih yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tepat waktu. Jadi, MPASI diberikan saat ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, yaitu pada usia 6 bulan. Yang kedua, adekuat. MPASI mampu memenuhi kecukupan energi, protein, dan mikronutrien untuk mencapai tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan usia, jumlah, frekuensi, konsistensi atau tekstur, dan variasi makanan. Ketiga, aman. MPASI disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Yang terakhir yaitu diberikan dengan cara yang benar. Pemberian makanan utama dan makanan selingan dilakukan secara teratur, terencana, dan konsisten. Dalam pemberian MPASI, lingkungan harus mendukung, yaitu hindari memaksa meskipun hanya makan 1-2 suap. Lalu hindari pemberian makanan sebagai hadiah, juga pemberian makan sambil bermain atau menonton televisi. Prosedur pemberian makan yaitu diberikan dalam porsi yang kecil. Jika 15 menit bayi menolak untuk makan, mengemut, hentikan pemberian makan. Stimulasi bayi untuk bisa makan sendiri dimulai dengan pemberian makanan selingan yang bisa dipegang sendiri. Lalu, jangan bersihkan mulut bayi secara sering. Bersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Selanjutnya, rekomendasi pemberian MPASI berdasarkan usia. Untuk usia 6-8 bulan, jumlah energi yang dibutuhkan dari MPASI yaitu 200 kilokalori per hari. Dimulai dengan pemberian bubur kental atau makanan lumat, yaitu 2-3 kali setiap hari dengan 1-2 kali selingan. Untuk usia 9-11 bulan, jumlah energi dari MPASI yang dibutuhkan per hari yaitu sebesar 300 kilokalori. Tingkatkan tekstur makanan dengan dicincang halus
ditambah dengan makanan yang dapat dipegang bayi. Frekuensi makan yaitu 3-4 kali makanan utama ditambah 1-2 kali makanan selingan. Untuk usia 12-23 bulan, berikan energi dari MPASI sekitar 550 kilokalori. Tingkatkan tekstur seperti makanan keluarga dengan frekuensi 3-4 kali makan utama ditambah 1-2 kali makanan selingan. Dengan jumlah makanan 3/4 mangkok sampai 1 mangkok berukuran 250 ml. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian MPASI. MPASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Pemberian MPASI harus memenuhi syarat higien dan sanitasi, yaitu menjaga kebersihan tangan beserta peralatan makan. Tekstur makanan yang diberikan harus mempertimbangkan kemampuan oromotor, yaitu pergerakan otot rongga mulut bayi. Yang terakhir, penggunaan gula dan garam dibatasi dengan jumlah tertentu sesuai usia anak. Asupan gula yang disarankan adalah berupa gula alamiah seperti buah segar, produk susu tanpa pemanis, bukan jus buah atau produk dengan tambahan pemanis. Kebutuhan garam pada anak usia 0-12 bulan adalah sebesar kurang dari 1 gram per hari. Terima kasih sudah menonton video dari kami.